Nah, adik-adik setelah kita nyanyi Mars PA, kita masih akan memuji Tuhan ya Kak Cynthia ya. Oke, kita memuji Tuhan. Dayung-dayung perahu. Ayo adik-adik sudah siap semua kan? Sambil bergerak ya, adik-adik sambil bergerak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama kakak Layan dan juga adik-adik Layan kami secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai hati iman kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan diamkan hati kami dan kecuali suara-Mu yang berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita, tapi kita akan menyanyi satu pujian yang berjudul Berhimpun Semua dari KC 339 ya. Silakan Kak. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya seperti kita membaca Mazmur ya adik-adik. Kak Cynthia akan membaca ayat yang menjorok keluar. Adik-adik beserta kakak-kakak yang lain membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kita mulai ya. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 5. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada
mendengar seruan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Amin. Oke adik-adik, setelah kita tadi bermazmur, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 17 ayat 1 sampai 3 ya. Burung pipit yang kecil. Udah siap adik-adik? Mari kita pilih. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dengan engkau apabila kita berjauhan." Jika engkau
anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Amin. Oke, begitu Kak. Boleh dulu adik-adik, silakan duduk. Nah, wow, tadi kita baca tentang dua tokoh ya Kak ya? Iya, Namanya tadi Laban sama Yakub. Nah, Kak Dian boleh jelasin sedikit nggak Kak? Nah, siapa sih Laban? Laban itu adalah anak dari Betuel. Itu bisa dibaca di Kejadian 28 ayat 5, dan dia adalah saudara dari Ribka. Itu bisa dibaca di Kejadian 24 ayat 29. Dan Laban ini Kak, ternyata itu pamannya si Yakub sendiri itu. Oh, jadi Laban ini pamannya. Iya, dan kira-kira adik-adik masih ingat nggak siapa sih Yakub itu? Ayo. Ya, masih ingat nggak? Siapa yang ingat siapa Yakub? Nah, Yakub itu anaknya Ishak. Anaknya Ishak. Nah, dan dia adalah saudaranya Esau. Nah, itu pasti ingat kan ceritanya antara Yakub, Esau. Betul-betul ya. Nah, Yang persembahan itu ya Kak? yang ini hak kesulungan Kak. Yang hak kesulungan, yang hak kesulungannya ditukar sama sup kacang merah. Ya, itu cerita yang pastinya adik-adik sudah sering dengar karena kita sering bawa ya Kak ya. Betul. Tentang menukar sup kacang merah dengan hak kesulungan. Kalau Kak Natalia Kak dia mau tanya, kalau misalnya haknya Kak Natalia Kak dia tukar pakai Subrena Pun mau nggak? Jangan dong Kak. Hak itu sudah jadi kayak tanggung jawab hidup. Oh, Kak, tanggung jawab hidup kita semua gitu. Jadi berarti Kak Natalia kalau punya hak sesuatu yang Kak Natalia punya berarti nggak boleh ya Kak dia milikin ya? Karena setiap nggak boleh Kak, karena setiap kita sudah punya haknya sendiri-sendiri. Berarti kalau kita ingin memiliki orang apa yang dipunyai orang lain termasuk sifat egois ya Kak ya? Iya, itu tidak baik loh Kak. Nah, sifat egois itu nggak disukai kan Kak sama Tuhan? Benar, Tuhan tidak suka kalau kita punya sifat egois, iri hati, dengki, itu tidak. Nah, terus di bacaan kita hari ini Kak, itu menceritakan tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Dan ada perjanjian itu dan mereka itu membuat suatu tugu, tumpukan batu. Mereka membuat tugu, tumpukan batu itu sebagai suatu tanda peringatan bahwa mereka itu pernah bikin janji supaya janji itu harus ditepati. Simbol perjanjian. Jadi Tugu itu adalah simbol ya Kak ya. Tugu itu adalah simbol. Nah, kalau misalnya sekarang ini ya Kak ya, kalau misalnya kita mau berjanji sama orang, nggak perlu lah ya kita buat tugu ya. Ya, zaman sekarang kita tidak perlu ya adik-adik, yang penting kita menepati janji aja. Ya, jadi adik harus belajar untuk menepati janji. Ingat, Tuhan Yesus aja menepati janjinya kan Kak ya? Betul. Nah, Harus menepati janjinya. masa kita anak-anaknya berarti kita juga harus menepati janji. Betul. Janji kita ke orang tua, Ke teman, ke teman, ke semua orang ya Kak semua ya. tanpa terkecuali. Betul. Ya. Nah, soalnya kita kalau mau jadi anak Tuhan yang baik, kita hidup mau damai di dalam Tuhan itu indah Kak, beneran. Kalau misalnya kita hidup damai, kita hidup berdampingan dengan orang lain, itu damai. Kalau kita punya janji, kita nepatin, kan kita akhirnya kayak, oh iya aku punya janji sama orang ini, akhirnya kita merasa nggak punya hutang ya Kak ya, benar kan? Karena janji itu kayak ya hutang gitu ya. Iya. Anggaplah itu hutang. Kakak, kita kasih contoh aja. Ya boleh. Biar adik-adik di rumah ini nanti langsung bisa. Oh begitu kayaknya. Boleh. Jadi gini, Kak Natali langsung aja pakai ilustrasinya Kak Natali sama Kak Dia. Kan mumpung kita ada di sini. Ceritanya Kak Natali lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Dia. Kita janjian mau pergi jalan-jalan ya Kak. Oh ke ibadah aja. Ke ibadah. Kita mau janjian mau pergi ke ibadah bareng gitu kan. Kan Kak Natali bilang, Kak Dian, ayo kita nanti datang ke ibadah bareng sama-sama ya setelah PSBB, setelah corona pandemi ini. Ya Kak ya? Boleh. Kan aku sudah kangen sama sekolah minggu. Oke. Udah janji nih ya, kita sudah sama-sama membuat janji. Diri apa ya? Kita pergi. Soalnya kita sama dia. Salaman. Bohong-bohongannya gitu. Terus habis itu berangkatlah kita. Salah. Maksudnya tibalah harinya di mana kita masuk gereja. Wah senang. Lalu Kak Dian sudah sampai di gereja ya Kak? Betul. Terus saya udah berangkat ke gereja. Udah berangkat pagi-pagi di gereja. Semangat Kak Dian. Terus nungguin Kak Natali dan datang. Kak Dian kalau nungguin di mana? Nungguin, males Kak, marah juga ya. Iya,
salahnya Kak Natali juga mungkin malamnya Kak Natali tidurnya terlalu malam, padahal kan pagi harus ke gereja. Siap-siap Kak Natali nggak mikirin itu, jadi Kak Natali pokoknya tetap pikirin yang enak-enak. Alah masih besok pagi, aku masih pakai alarm, bisa bangun kok, bisa bangun. Menyepelekan ya Kak. Ya, Kak Natali menyepelekan, memandang sebelah mata, bangun pagi menganggap enteng. Akhirnya akibatnya karena Kak Natali terlalu memudahkan itu, bangun paginya nggak kebangun, alarmnya nggak kedengeran, ketinggalan gereja, habis gitu lupa janji, membuat Kak Dian sedih. Aduh banyak sekali Kak dampaknya ya. Nah, itu berarti ada dua yang dilewatin Kak. Berarti Kak Natali itu tidak menepati janji. Tidak menepati janji. Dan yang kedua, Kak Natali itu bisa dibilang egois karena malam Kak Natali kan udah tahu besok pagi mau janjian sama Kak Dian mau ibadah. Tapi Kak Natali masih seneng-seneng sendiri, masih sibuk, masih main HP terus. Nah, jadi kayak akhirnya egois. Nah, itu dua sifat itu yang nggak disukai kan Kak ya. Kak Natali lebih egois itu karena Kak Natali mementingkan kesenangannya Kak Natali sendiri. Nah, nggak memikirkan kok ini udah janjian. Nah, dua hal itu adik-adik yang sudah dilewatkan. Jadi Dampaknya tidak baik kan? Berarti kita lebih baik jangan mengikuti itu ya. betul. Jangan mengikuti Kak Natali dalam cerita itu ya. Kalian yakin kok anak-anak PA Benowo itu pinter-pinter kan? Pinter. Mereka itu anak-anak yang bisa menepati janji dan mereka itu Amin. anak-anak yang tidak egois. Nanti Amin. suatu saat kalau kita kumpul lagi ibadah di gereja, pasti adik-adik ini sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya dong. Dan makin semangat nih Kak, karena kan kita berkumpul bersama, mau beribadah bersama. Itu ya dari. Oke, next kita mau belajar tentang apa lagi ya Kak? Kita mau belajar tentang, kalau tadi itu kan kita dari cerita tuh udah dilihat ya Kak. Berarti kalau anak Tuhan tidak boleh egois, tidak boleh egois. Nah, jadi sudah mengerti ya arti kata egois. Apa sih Kak egois itu Kak? Egois itu mementingkan diri sendiri. Ya yang kayak Kak Natali tadi cerita itu loh, udah janji tapi nggak datang ibadah. Malamnya itu malah aku bingung sendiri mainan, HP akhirnya nggak tidur, akhirnya tidurnya baru jam berapa? Misalnya jam 1 malam. Ya kan nggak kebangun kalau butuh bangun pagi-pagi. Gerejanya jam 9, kalian harus siap-siap bangun setidaknya kalau persiapan jam 1 jam 6 lah harus bangun tuh. Jam 7 makan, siap-siap sama orang tua, berangkat. Biar nggak telat juga ya Kak ya. Masuk gereja jangan telat ya Kak ya. Malu kan? Selain malu nanti nggak dapat tempat duduk juga loh Nah. Kak. Bisa-bisa, ya bisa sih dapat tempat duduk tapi di belakang Karena sekali. gini kalau udah di belakang, satu kita nggak dengar, kita Ya, nggak fokus. banyak halangannya. Orang lewat lah. Tuh. Suaranya ini ya Kak jauh gitu rasanya. Terus kadang itu juga panas gitu kan. Kan nggak enak kalau datang pagi dapat tempat terbaik, kita bisa mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Karena datang ke gereja tujuannya apa? Ayo main. Aduh, bukan. Teman-teman mungkin Kak. Oh iya. Aku Aku mau bicarain komik. Aku mau bicarain komik kayak kemarin. aku mau tiktokan Kak di gereja. Aduh. Anak sekarang itu pada tiktokan Kak. Iya loh, TikToknya. Tapi kalau TikTokan itu sebenarnya nggak apa-apa sih Kak, menurut aku Kak. Tapi tidak dalam waktu ibadah. Iya, tidak dalam waktu ibadah dan juga kayak TikToknya dipilih ya, maksudnya yang positif gitu, yang mengedukasi, yang membuat senang-senang juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan. Itu ya Kak. Betul. Oke, kalau aku rasa sih Kak, yang di sini semua sudah pada tahu, sudah pada ngerti. Karena kadang-kadang kayak kakak-kakaknya itu suka ngeliatin kalian di sosial media kayak gimana, gitu kan. Jadi kalau kakak-kakak rasa semuanya aman. Puji Tuhan semuanya anak Tuhan yang baik. Amin. Dan terus tingkatkan ya, jadi terus bertumbuh ya. Kita bertumbuh bersama-sama. Oke. Selanjutnya ya kita ini aja sih Kak, realistis aja ya. Sebenarnya kalau nggak agak egois dikit di dunia ini ya Kak. Kalau versi dunia ini kita tuh susah Kak. Kok bisa Kak? Karena kalau kita nggak mendahului diri kita, nanti kita keduluan sama orang lain, kan nggak enak. Oh, itu sebenarnya termasuk egois atau sifat atau mereka punya rasa bersaing gitu sama Kompetisi. Nah, mereka kayak berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik. Bukan berarti kayak maksudnya mau menjatuhkan gitu ya Kak. Bukan. Karena kan kita juga ya pasti
juga kita kan belajar. Jadi kalau pasti dilihat lah kamu mana yang serius sama mana yang nggak serius, nanti dilihat hasilnya gitu kan. Nah, jadi kita tuh meskipun di tengah-tengah dunia yang penuh kompetisi ini juga tidak boleh egois ya Kak ya. Betul. Tidak boleh. Karena ini Kak ya, kayak yang Kak Dian tahu itu, kalau kita hidup di dunia ini kan kita mencari suatu kebahagiaan juga, Dari berbagi kedamaian, kedamaian, tapi bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang, sesama, mau orang tua, teman, kakak, adik, pokoknya semua orang itu kita membahagiakan, karena itu tugas mulia Kak. Tuhan Yesus Jadi kan gini ya Kak ya. Jadi kan Tuhan Yesus sudah kasih kita kebahagiaan, berkat semuanya kita syukuri. Tapi nggak sampai di kita cuma syukuri aja, tapi kita juga share, berbagi ke orang lain. Karena kita, kita sudah punya cukup. Ingat ya, beberapa ibadah waktu lalu kita ngomong tentang cukupkan diri kita. Nah, saat itu juga kita ya cukup. Kalau kita sudah cukup bahagia, kita sudah bercukupan makanan dan lain-lain, ada lebih daripada dibuang, daripada disimpan lalu kelupaan terus busuk rusak ya kayak kita lagi Ya betul. gitu. Jadi itu juga menunjukkan sikap kita tidak egois, Betul. tidak mementingkan diri sendiri gitu. Mementingkan diri sendiri itu pokoknya tidak baik lah adik-adik ya. Adik-adik udah ngerti kan? Ngerti kayaknya. Dan mereka juga kan pasti bisa untuk menepati janjinya mereka, bahwa mereka bisa menjadi yang lebih baik lagi. Mereka menjadi anak Tuhan yang manis. Itu kan janjinya mereka ya. Janji ke diri sendiri berarti harus ditepati juga ya Kak ya. Harus kita kan sebenarnya kita membuat janji untuk diri kita sendiri itu juga untuk memotivasi diri kita. Supaya kalau misalnya ada apa-apa kita tuh ingat sama janji kita, sama diri kita. Oh ya, aku mau jadi anak baik. Jadi kalau mencontek tidak baik, berarti aku tidak boleh mencontek. Nah, istilahnya kita tuh bertumbuh secara sengaja. Meskipun banyak halangan, banyak rintangan, pokoknya kita harus bertumbuh gitu loh. Memang kadang yang maksudnya secara sengaja itu adalah kayak misalnya rasa malas itu datang gitu loh adik-adik. Padahal kita ini harus belajar. Dan kita tidak harus menerobos rasa malas itu, tidak boleh malas. Aku gak boleh malas, karena kalau aku malas nanti gak jadi pintar, nanti gak bisa ngerjain tugas. Terus kita kalah sama teman-teman yang Akhirnya kita kalah sama yang lain gitu. Bersaing di sini bersaing sehat ya adik-adik. Bukan yang bersaing aku mau menjatuhkan kamu gak dia, aku mau menjatuhkan kamu gak sini. No. Itu kita bersaing anak Tuhan tuh bersaing yang sehat ya Kak ya. Bersaing itu maksudnya itu kita tuh sama-sama bertumbuh adik-adik. Misalnya ini masih belum bisa, nanti yang ini harus datang dan membantu. Oh Kak Dian, aku gak bisa yang A ini, kamu bisa bantuin aku enggak? Bisa ya Kak ya? Bisa. Nanti kita saling membantu. Tidak Kak Dian dan membantukan. Saling ngerjain. Tuh. Oke adik-adik, sudah ngerti kayaknya nih Kak, karena kan pintar kita ada kita ini. Adik-adik kita ini semuanya pintar-pintar, anak-anak Tuhan semua di sini. Dan ingat adik-adik, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya Kak ya. Sementara waktu dulu ya adik-adik sampai kondisi pulih kembali. Jangan bosan-bosan di rumah sih. Ya bosan ya Kak pasti. Pasti. Cuma coba kita cari sama-sama kegiatan yang apa ya, yang membangun diri kita. Kan banyak Sebelumnya kan pernah dijelaskan ya Kak ya, kalau mengisi kegiatan tuh seperti membaca Alkitab, satu hari cukup satu pasal. belajar baca satu pasal. Satu pasal. Mungkin untuk adik-adik yang kelas TK mewarnai. Banyak kan? Banyak kegiatannya ya Kak ya. Yang lalu kita kan juga sering mewarnai. Betul. Bisa dilihat dari yang lalu gambar-gambarnya. Oke. Jadi ayo kita semua belajar untuk tidak egois ya adik-adik. Dan ya intinya tidak mementingkan diri sendiri lah, karena Tuhan Yesus itu kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau misalkan orang-orang di sekeliling kita tidak ada, maksudnya orang-orang di sekeliling kita tuh misalnya bersikap pada egois, kita jangan ikut dunia, jangan ikut orang-orang di sekeliling kita. Kita lihat Tuhan Yesus saja, karena Tuhan Yesus itu yang sudah mencontohkan terlebih dahulu, maka kita yang mengikutinya. Ya Kak, bisa? Pasti bisa. Oke, akhirnya kita sudah sampai di akhir firman Tuhan. Semoga aja adik-adik ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua ya Kak. Bukan semoga Kak, harus harus menjadi rema dan berkat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum kita menutupnya, kita mau berdoa dulu aja. Amin. Mau say thank you sama Tuhan Yesus sudah nyata kita. Oke adik-adik, kita berdoa dulu. Boleh ditutup Alkitabnya, ditaruh di tempat yang rapi, baik.
baik, terima kasih karena kami tadi itu sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui kakak-kakak ya Tuhan. Semoga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, yang mau Tuhan bersyukur dan berbagi, melakukan semua hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu sama seperti yang Kau contohkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapan kami juga Tuhan, adik-adik layan Tuhan boleh bertumbuh kuat di dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik, untuk merespon firman kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu ya Kak ya. Kita mau menyanyikan lagu Sabdamu Abadi di KC 135. Senang Kak Felix. Jadi sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan karena Kau memberikan kami sekali lagi kesempatan Tuhan yang begitu indah, kesempatan yang datang kami lewatkan Tuhan untuk bersyafaat bersama ya Bapa. Hari ini kami datang Tuhan untuk berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak apapun yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Tuhan tahu, kiranya Tuhan Yesus boleh berkati dan apapun yang terjadi juga Tuhan boleh menjadikan kami manusia-manusia yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk para pemerintahan yang ada Tuhan, dari yang paling tinggi Tuhan, dari presiden dan sampai yang paling pelosok Tuhan, RT, RW ataupun organisasi-organisasi kecil di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan agar ketika dalam melakukan diskusi bersama, ketika dalam membuat suatu keputusan Tuhan, boleh Kau berkati dan mereka boleh membuat keputusan yang benar Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Beri mereka hikmat kebijaksanaan ya Bapa, karena yang daripada-Mu lah ya Bapa, yang akan membuat semuanya jadi jauh lebih baik Tuhan. Tuhan tahu apa yang hari-hari ini kami sedang alami mengenai pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan agar pandemi ini Tuhan, agar apa yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul kembali di gereja-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, beraktivitas kembali seperti semula ya Bapak. Ya Bapak, tidak lupa juga kami berdoakan bagi semua tenaga medis Tuhan dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, beri kekuatan Tuhan agar mereka semua Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi jemaat-jemaat-Mu yang mungkin kehilangan saudaranya Tuhan, teman-temannya Tuhan. Kiranya Kau beri kekuatan, beri penghiburan Tuhan agar mereka boleh Tuhan melanjutkan hidupnya juga dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang saat ini Tuhan kami masih dalam ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, menyertai kami semua walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap satu hati Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami lalui ini Tuhan, baik ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu Tuhan, maupun ibadah keluarga bersahaja di rumah, Kau memberkati hati kami semua, Kau menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa dalam diri kami Tuhan, dan kami boleh bersehati dalam setiap doa-doa kami. Kami mendoakan untuk gereja kami Tuhan, agar dalam proses pengembangannya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Apapun program-program yang akan dijalankan Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Pendeta Jeffrey Wanto dan Minto selaku Ketua Majelis Jemaat di sini Tuhan. Berkati beliau Tuhan, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga Tuhan. Engkau senantiasa menyertai, memberkati beliau dan melindungi beliau Tuhan. Dan biarlah dalam pelayanannya Tuhan boleh menjadikan berkat bagi setiap orang yang
yang mendengarnya Tuhan, dan juga berkati Ibu Aneta dan anak Tuhan Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka sebagai ibu rumah tangga dan sebagai anak-anak Tuhan, dan Kau memberkati Tuhan dalam tumbuh kembangnya, dalam kesehariannya. Kau senantiasa menjaga dan melindungi Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai Tuhan, dan biarlah kasih-Mu saja yang melingkupi Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk majelis jemaat seluruh presbiter Tuhan, baik pengurus pelkat, misioner, kakak-kakak layan Tuhan, baik karyawan di gereja, poster Tuhan, dan beserta keluarga-keluarganya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan tertuju hanya untuk nama-Mu saja dan tertuju untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, anak-anak PA kami. Berkati mereka dalam kesehariannya Tuhan, berkati mereka dalam pendidikannya. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya boleh baik adanya dan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan Kau memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam pertumbuhan iman mereka, sehingga iman mereka hanya tertuju hanya untuk kemuliaan Nama-Mu saja, dan mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, dan mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Tuhan maupun pengurus PA ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan, dalam kesatuan hati kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Pelayanan kami hanyalah untuk kemuliaan Nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Kak Felix Tuhan, yang dengan sukacita Tuhan boleh berada di tengah-tengah kami untuk mengiringi musik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Kiranya Kau memberkati Kak Felix beserta kedua orang tuanya dan kakaknya, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan Tuhan. Kau senantiasa menyertai, dan biarlah kasih-Mu saja yang tercurah bagi kami semua. Bapa yang baik, inilah doa-doa kami. Banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui, Engkau mengerti akan setiap pergumulan kami, Engkau mengerti dalam setiap kebutuhan kami, Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya. Bapa yang baik, inilah doa kami yang kami serahkan dalam tangan-Mu melalui pemantraan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena baru digabung sama amplopnya orang tua. Oke, bisa semua? Nah, kita mau menyanyikan lagu ya Kak sambil memberi persembahan. Lagunya adalah Beri Padanya. Sudah berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, maha pengasih,
lagi Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu, dapat digunakan juga bagi untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi juga Tuhan, agar mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak yang tumbuh baik dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah ya Kak ya. Tapi sebelum kita menutup ibadah, kita mau nyanyi satu lagu lagi dengan judul Ingat akan nama Yesus. Silakan. Satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah kiranya firman yang telah kami baca, dengar dan renungkan pada hari ini Tuhan boleh tertanam dalam hati, pikiran dan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih.